Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya ingin menjawab ya, karena saya tahu ada beberapa orang yang udah terus tanya sama saya ya, gimana sih respon atau belain siapa sih orang-orang Kristen itu, terutama orang-orang Kristen yang berakar Ibrani gitu ya, orang-orang Nasrani, belain siapa sih, Israel atau Palestina? Oke rekan-rekan, pertama-tama saya mau tulisin dulu something ya. Pertama-tama, kita orang-orang Nasrani ini adalah orang-orang yang mengikuti teladannya Yeshua HaMashiach ya. Jadi kita mengikuti teladannya Yeshua HaMashiach. Kita menganggap kita atau menerima ya Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi bukan cuma Juru Selamat, tapi juga Tuhan. Tuhan itu sendiri ya sejarahnya adalah suatu kata yang diciptakan, dalam bahasa Indonesia diciptakan ya, diciptakan untuk apa? Membedakan antara Lord Tuhan dengan Lord Sembahan ya. Jadi memang kata itu kata baru ya, diciptakan di zaman kemerdekaan udah ya. Itu diciptakan supaya apa? Ada bedanya antara Tuhan majikan ya, Tuhan majikan dengan Sang Pencipta ya, dengan sembahan kita. Jadi diciptakanlah suatu kata baru yang namanya Tuhan ya. Nah teman-teman, tapi sekarang Tuhan itu udah jadi kata-kata umum ya. Jadi udah mulai rancu juga, orang udah mulai nggak jelas juga bedanya apa. Jadi rekan-rekan, Yeshua HaMashiach adalah juru selamat kami orang-orang Nasrani, tapi juga junjungan kami, sesembahan kami. Jadi kami ikutin apa yang beliau perintahkan. Dan ya, sebagai orang Nasrani kami sama ya, kami menganggap bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach itu adalah Sang Yahweh, bukan Bapa Yahweh, tapi Sang Yahweh. Jadi sesembahan yang disembah oleh orang Nasrani ya, oleh orang Kristen ya. Jadi oleh karena itu teman-teman, kami menolak ya menyembah Tuhan yang bernama Allah ya. Kami nggak menyebut atau memanggil Tuhan sebagai Allah, karena kami tahu bahwa Allah itu ada sesembahannya atau yang disembah oleh agama lain, bukan agama kami. Kalau agama kami, kembali lagi ya ke dalam bahasa Ibrani-nya, saya tahu ada banyak orang ya yang berkata bahwa loh, orang Ibrani aja menyembah Allah, bukan Eloah ya, bukan Allah. Eloah ya, kalau ada kata majemuknya, bentuk majemuknya adalah Elohim ya. Tapi itu beda dengan Allah, karena Allah yang saya maksud adalah Allah, nama proper name dari sesembahan agama lain. Dan kami menghormati saudara-saudara kami yang punya agama lain yang menyembah Allah. Jadi kami nggak menyebut nama Tuhan kami dengan Allah, karena Tuhan kami punya nama sendiri. Di firman Tuhan dalam kitab Keluaran berkata, akulah Yahweh, itulah nama dan sebutanku sampai selama-lamanya ya. Atau yang bahasa Inggris katakan from generation to generations ya. Artinya apa ya? Sampai selama-lamanya, turun temurun. Nama Tuhan yang kami sembah adalah Yahweh. Tulis dalam bahasa Ibrani Yod He Vav He ya. Jadi rekan-rekan, kalau dia bilang iya Pak, tapi kan cuma sebutan aja Allah, it's okay. Anda boleh melakukan apa yang Anda pandang baik. Kalau kami akan memanggil nama Tuhan kami dengan nama Yahweh ya. Sama dengan Tuhan kami, ada yang manggilnya Yesus lah, ada yang manggilnya Yesus. Kami ngikutin ya yang tertulis di firman Tuhan aslinya dalam bahasa Ibrani. Itu apa? Yeshua. Dalam bahasa Ibrani katakan Yeshua. Nama Tuhan kami adalah Yeshua ya. Yeshua. Y artinya dia laki-laki, He ya. Shua artinya menyelamatkan. Di nama Tuhan kami atau juru selamat kami adalah Yeshua, ada artinya, bukan nama kosong ya. Yesus atau Jesus itu kan nama nggak ada artinya, meaningless. Tapi kalau Yeshua ada artinya, yaitu apa? Dia menyelamatkan. Nah dia itu siapa? Ya, jadi He saves ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya Yeshua artinya He saves ya. Ada yang bilang He saving, bukan, dia bukan tabungan, dia bukan saving, tapi He saves ya. Dia menyelamatkan. Itu merujuk pada siapa? Bapa Yahweh. Karena dalam firman Tuhan juga dikatakan apa? Dalam perjanjian lama dikatakan, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat lain di luar aku atau selain aku ya. Jadi Yeshua itu merujuk pada siapa? Pada figur Yahweh, Tuhan yang umat Nasrani ya. Yeshua merujuk pada figur Yahweh. Jadi kami nggak pernah ganti-ganti Tuhan ya. Tuhan sama.
dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tetap sama Tuhannya. Dan firman Tuhan juga berkata apa? Bahwa Torah itu sempurna. Jadi kami menolak ya kitab lain selain perjanjian lama, perjanjian baru kami tolak. Karena apa? Udah sempurna, perfect, tidak perlu sempurnakan lagi. Jadi kalau ada ya pecahannya ya iman Kristen yang berkata bahwa tapi aliran kami ini menyempurnakan kitab suci Anda, enggak, kami enggak percaya akan aliran sempurna Kristen itu ya. Kami percaya bahwa perjanjian lama, perjanjian baru sudah sempurna. Torah Tuhan itu sempurna. Dan kitab Wahyu, kitab terakhirnya umat Kristen, kitab terakhir perjanjian baru mengatakan apa? Mengatakan bahwa terkutuklah orang-orang yang menambah-nambahi atau mengurang-urangi firman Tuhan yang terus di buku ini ya. Jadi buku atau kitab itu ya, nah bertambah-tambahin lagi. Selesai di kitab Wahyu, dimulai dari Kejadian, berakhir di kitab Wahyu ya, dimulai dari Bereshit, terakhir di Gilead. Sudah selesai, komplit, sempurna. Jadi kami menolak kitab-kitab lainnya. Saya tahu ada banyak kitab-kitab palsu ya, seperti yang Anda tahu ya, ada mungkin pada dengar ya, ada Injil ini, Injil itu, segala macam. Teman-teman, Injil itu artinya apa? Terutama buat Anda yang bukan agama Nasrani, bukan agama Kristen, ya. Injil itu artinya apa? Kitab kabar baik, ya. Jadi orang-orang tuh banyak ya yang membuat nih Injil versi saya, wah betul itu tentang kisahnya Yeshua Hamasyah. Tapi kalau tidak dikanonkan ya, tidak dianggap resmi oleh gereja, bapak pendiri gereja zaman dulu, maka teman-teman itu kami nggak anggap ya. Kami hanya mengakui 66 kitab, nggak lebih, nggak kurang. 66 kitab teman-teman ya. Sudah dibuatkan di perjanjian lama juga bahwa ada 12 ya roti atau showbread yang ada di bait suci. Itu melambangkan apa? Melambangkan 66 kitab ya. Karena sama kayak kita sekarang nulisnya 12 adalah, kalau mereka nulisnya ada 6 ya, jadi 12 ya, 12 showbread atau roti ya. Itu melambangkan 66 kitab. Ya kita sekarang ya, kita juga nulis 66, kita nulisnya kan 66 ya. Nah itu dia rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, hari ini saya ngomongin soal ini, itu pendahuluan aja. Saya mau ngomongin tentang apa sih pendapatnya atau stance-nya orang Nasrani mengenai konflik sekarang ini. Di mana stance-nya? Kami mengikuti ya perintah atau mengikuti teladannya Tuhan kami Yeshua Hamasyah. Dan saya akan bacakan ya dari firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala tulisan-tulisan ini diilhamkan oleh Roh Kudus, yang nulis manusia, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus ya, atau Ruach Elohim atau Ruach HaKodes, Roh Kudus. Saya akan bacakan ya kitab Mazmur pasal 122 ayat yang ke-6. Doakanlah damai sejahtera atas Yerusalem, biarlah mereka yang mengasihi engkau menjadi sentosa atau menjadi makmur ya rekan-rekan. Oke, jadi intinya apa? Kita ini ternyata udah dibuatkan ya oleh firman Tuhan di kitab Mazmur. Kita orang-orang Nasrani, kita nggak berpihak pada siapapun ya. Berpihak pada Israel kah? Enggak. Berpihak pada Palestina kah? Enggak juga. Kami berpihak pada siapa? Ya pada Elohim, pada Tuhan ya, yang memerintahkan kami untuk apa? Berdoa untuk kesejahteraan ya, untuk damai sejahtera di kota Yerusalem. Ya, jadi sudah dinubuatkan kalau nanti tidak kejaman memang kota Yerusalem akan ada kekacauan ya, nggak ada damai. Jadi kami berdoa untuk apa? Berdoa untuk kedamaian di Yerusalem ya, bukan buat pihak A, pihak B, pihak C, enggak ya. Tapi kami berdoa di pihaknya Elohim kami, menurut perintahnya Bapak Yahweh. Untuk apa? Mendoakan kedamaian di Yerusalem ya. Kalau Yerusalem damai, enak nggak orang Palestina? Tentunya. Kalau Yerusalem damai, bahagia nggak orang Israel? Tentunya ya. Jadi kami berpegang pada firman Tuhan, pada firman Yahweh yang mengatakan apa? Kita orang-orang Nasrani berdoa untuk kedamaian Yerusalem ya, bukan pihak A, pihak B, bukan, tapi ada kedamaian di Yerusalem. Jadi kami berdoa supaya Yerusalem berdamai, ada damai dan sejahtera di Yerusalem, sehingga semua yang tinggal di Yerusalem multi bangsa ya, dari zaman Injil pun sudah multi bangsa tinggal di Yerusalem. Ada orang Romanya ya, ada orang Yunaninya, ada yang berbahasa Latin juga ya. Bahkan Galilea itu dalam Injil dikatakan Galilee of the Gentiles ya. Artinya apa? Galilea tempat orang-orang goyim ya, tempat-tempat bangsa-bangsa non-Yahudi pun tinggal. Jadi di perjanjian baru sudah banyak bangsa yang tinggal di Galilea. Galilea itu yang dekat sama Yerusalem. Jadi hari ini pun kami berdiri di mana? Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen berdiri di mana? Di firman Tuhan yang mengatakan untuk berdoa untuk kedamaian Yerusalem. Hari ini pun saya dalam nama Tuhan Yeshua Hamasyah mendoakan untuk damai sejahtera buat Anda. Shalom.
dalam kehidupan Anda, shalom di kesehatan Anda, shalom di ekonomi Anda, shalom dalam apapun juga aspek kehidupan Anda. Kiranya Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masiah memberkati saya dan Anda. Ada shalom dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya, 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 amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.